Shalom jemaat Tuhan, luar biasa kasih karunia Tuhan menyertai kita. Selamat bergabung bersama-sama dengan kami Gereja Mawar Syaron Solo untuk ibadah online hari ini. Puji Tuhan, ya bagi saudara yang belum tergabung di dalam Connect Group, ya bagi saudara kami undang untuk bisa bersama-sama dengan kami, ya bersekutu bersama-sama menemukan keluarga kedua, di mana kita bertumbuh bersama-sama saling mensupport satu dengan yang lainnya. Untuk info seputar Connect Group, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar televisi atau gadget saudara. Dan saudara, ketika kita mau memberikan persembahan, kita akan memberikan secara transfer, ya persembahan menjadi bagian dari ibadah kita hari ini. Saudara bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tertera juga di dalam layar televisi atau gadget saudara. Dan pada hari ini saudara, mengakhiri bulan Juni, ya kita mau mendoakan, kami mau mendoakan bersama-sama saudara yang berulang tahun di bulan Juni ini. Sepanjang bulan Juni ini, ya bagi saudara yang ulang tahun pernikahan, ya maupun ulang tahun secara pribadi, kita akan berdoa bersama-sama. Mari saudara, engkau yang ada bersama dengan pasangan suami atau istrimu, engkau bisa saling bergandeng tangan bersama-sama, engkau bisa saling peluk, kau katakan kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Maupun bagi saudara yang berulang tahun secara pribadi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama saudara, baik untuk yang berulang tahun pribadi maupun yang bersama-sama dengan suami istrinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau bulan ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi bagi pernikahan anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa bagi setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan limpahi dengan anggur yang baru atas setiap rumah tangga yang ada. Suami istri semakin mengalami cinta Tuhan. Suami istri kasih cinta mereka akan semakin bertambah-tambah. Karena ada Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Dan bagi saudara-saudari kami juga yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini, kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau punya rancangan yang luar biasa bagi mereka. Kuatkan, teguhkan hati mereka untuk tetap terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu dan penyertaan pelindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang menjadi bagian dari setiap ibadah kami. Kami mau memberi dengan sukacita, dengan hati yang limpah dengan syukur. Dan kami memberi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online. Serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi.
Dan kasih-Mu itu teramat besar Tuhan, itu sebabnya perkara-perkara yang besar itu yang Kau sediakan dan Engkau berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu, kembali kami dibawa untuk ada di dalam hadirat-Mu mengalami akan kasih Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kami diteguhkan siapa kami di dalam Engkau. Untuk kami hidup dalam destiny kami. Itu sebabnya kami tidak takut Tuhan. Dengan setiap pergumulan. Dengan setiap proses di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Roh-Mu itu bersama dengan kami. Roh-Mu menyertai kami, memimpin kami, mengajar kami. Untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk kami dipercaya, kami ditinggikan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Sebabnya roh hikmat, roh pewahyuan. Engkau berikan kepada setiap kami untuk kami mengerti akan kehendak-Mu, firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan amin. Ya silakan duduk, semua Tuhan yang Tuhan kasihin. Wow, luar biasa betapa indahnya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita membukakan hati kita untuk kita mengalami jamahan kasih Tuhan. Ya diberkatilah setiap Anda semua, dimanapun Anda berada. Tapi saudara, izinkan untuk Tuhan berperkara pribadi, lepas pribadi kepada setiap kita. Karena Tuhan hendak berbicara kepada setiap kita. Saya percaya, saya yakin saudara, bahwa melalui ibadah kali ini, Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan bawa setiap orang-orang yang hari ini saudara orang-orang, apapun kondisi keadaanmu, tapi saudara ini adalah orang yang ada dalam kehendak rencana Tuhan. Ada potensi, ada kapasitas yang besar yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan mungkin hari ini sesuatu yang besar itu terpendam. Tapi hari ini Tuhan mau bahwa setiap kita, untuk hari ini kita ada di dalam panggilannya, dalam destiny yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan kau akan lihat bahwa hidupmu itu begitu indah ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, kita akan lanjutkan, kita masih berbicara tentang padang gurun. Dan minggu ini kita akan berbicara tentang padang gurun Median. Kalau kita berbicara tentang padang gurun Median, maka itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari seorang pribadi yang bernama Musa. Ya, kita semua tahu bahwa Musa ini adalah seorang pemimpin yang besar pada zamannya. Tuhan percayakan dalam hidupnya untuk dia memimpin akan 3 juta umat Israel keluar dari Mesir, perbudakan, untuk masuk di dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mengalami sesuatu hal yang besar. Dan saudara, bukan hanya itu, Musa jugalah seorang yang mengajarkan akan hukum Tuhan kepada umat Tuhan. Musa lah yang memulai pertama kali pola ibadah seperti yang Tuhan kehendaki karena Tuhan menyatakannya kepada Musa. Artinya orang ini adalah orang yang luar biasa. Tetapi semua itu Tuhan percayakan dalam kehidupan Musa dan digenapkan setelah Musa mengalami sebuah proses kehidupan padang gurun, yaitu di mana pembongkaran padang gurun Median dia alami. Nah, saudara, Musa ini adalah seorang yang bukan hanya dia punya sesuatu yang besar, tapi hal yang indah. Kalau saudara belajar tentang kehidupan Musa, Musa ini memiliki latar belakang kehidupan yang luar biasa. Alkitab menjelaskan bahwa dia adalah seorang yang diangkat dari air. Dan dia dibesarkan oleh putri Firaun di istana Mesir. Mesir pada zaman di mana Musa ada di istana itu adalah sebuah kerajaan yang begitu besar, yang memiliki impact, memiliki dampak dan otoritas yang besar ya atas kehidupan dunia pada waktu itu, sama seperti kalau hari ini China atau Amerika Serikat. Nah, saudara, ada sebuah prasasti yang ditemukan di Ethiopia. Di prasasti yang ditemukan di Ethiopia ini terdapat tulisan yang mencatat akan sejarah daripada bangsa Ethiopia. Dan yang menarik sekali di prasasti ini tercatat nama Musa sebagai panglima tentara Mesir yang pernah memimpin akan ekspedisi daripada kemiliteran Mesir untuk penaklukan atas Ethiopia. Nah, saudara, melalui catatan yang ada di prasasti ini, kita bisa menemukan akan kehidupan Musa sebelum lari ke Median. Dia adalah seorang yang memiliki
akan latar belakang kehidupan yang luar biasa. Artinya apa, saudara? Kita bisa belajar sesuatu hal yang rohani. Saudara, Anda itu bisa memiliki catatan keberhasilan, latar belakang kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupan. Bahkan saudara bisa memiliki monumen atas apa yang saudara kerjakan, karir, prestasi di dalam kehidupanmu. Tetapi satu hal, kalau Anda ingin dipakai dalam sebuah kehidupan yang baru, maka mau tidak mau, saudara tidak dapat membanggakan kehidupan lamamu. Saudara tidak bisa tinggal dalam masa lalumu. Atau bahkan sebaliknya, Anda mungkin berkata, aku tidak memiliki sebuah latar belakang kehidupan yang luar biasa sama seperti Musa. Anda merasa tidak ada sesuatu yang dapat saudara banggakan dengan latar belakang kehidupan. Tidak ada kelebihan apapun di dalam hidupmu. Saudara, jangan pernah berkecil hati. Karena Allah yang besar yang ada dalam hidupmu yang memanggil saudara. Dia bersama dengan engkau. Dia punya rancangan yang besar. Keputusanmu serta sikap hatimu saat inilah itu akan menentukan kehidupanmu yang ke depan. Bukankah yang jauh lebih penting bukan apa yang ada di belakang, tapi apa yang ada di depan. Amin. Itu sebabnya izinkan Tuhan hari ini ya berbicara kepada saudara. Bahkan Tuhan mungkin mendidik kita, membongkar akan hidup kita untuk Tuhan membawa kita mengambil sebuah keputusan yang akan menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Amin. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita lihat ayat 23 sampai yang ke-25. Dikatakan, pada waktu ia berumur 40 tahun, pada waktu Musa berumur 40 tahun dikatakan, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ayat 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Ini di Mesir, saudara. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ayat 25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Saudara perhatikan ayat 23 yang berkata, timbullah keinginan dalam hatinya. Timbullah keinginan dalam hati Musa. Yang menjadi pertanyaan, saudara. Mengapa timbul keinginan dalam hati Musa untuk menolong akan bangsanya yang pada waktu itu hidup di dalam perbudakan orang Mesir? Bukankah di istana Mesir Musa itu punya karir? Bukankah dia sudah tinggal dalam kenyamanan, kemapanan? Saudara, saya percaya Alkitab berkata timbullah keinginan dalam hatinya, dalam hati Musa. Karena Tuhan yang menaruh, Tuhan yang menyatakan dalam hati Musa. Hal yang sama, saudara, dalam kehidupan setiap kita. Tuhan itu akan menaruh kehendaknya, rancangannya dalam kehidupan setiap kita. Tuhan akan berbicara kepada saudara, menaruh impresi dalam hatimu untuk setiap kita menjadi anak Tuhan yang bukan hanya kita pasif. Kita berkata, ya yang penting setiap minggu aku ibadah. Ya yang penting aku kan juga memuji Tuhan, aku memberikan persembahan. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan punya panggilan. Tuhan punya rancangan atas hidupmu. Dan Tuhan itu akan menaruh kehendaknya dalam hati setiap Anda. Sama seperti Tuhan menyatakan kehendaknya, menaruhnya dalam hati Musa. Roh Kudus, saya percaya saat ini sedang berbicara kepada setiap Anda. Saudara, kalau saudara perhatikan akan kebenaran firman Tuhan ini, Musa itu tahu bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk menolong saudara-saudaranya. Tapi perjalanan kisah ini menjadi sesuatu hal yang begitu panjang dan impactnya, dampaknya adalah sesuatu hal yang indah dalam kehidupan Musa dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengapa? Karena ketika Tuhan menaruh keinginan, kehendaknya dalam hati Musa, Musa meresponi. Tetapi ada sesuatu hal yang dimana Tuhan mau berperkara atas Musa
di mana Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan persiapkan Musa, Tuhan bongkar Musa. Karena ketika Musa tahu dan meresponi kehendak Tuhan untuk dipakai menolong saudara-saudaranya. Saudara temukan dalam kisahnya, sayangnya dia memakai caranya sendiri. Akibatnya apa saudara? Alkitab dengan jelas menjelaskan, Musa harus membayar harga dengan sangat mahal. Musa harus lari dari istana Mesir untuk menyelamatkan dirinya. Dia lari ke Midian karena Fir'aun berkehendak membunuh akan Musa. Dan dia lari tinggal 40 tahun. Dihabiskan masa hidupnya 40 tahun di Midian. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita bisa belajar satu hal saudara. Setiap kita tentunya kita rindu untuk meresponi panggilan Tuhan. Tapi kita bisa belajar dari kisah kehidupan Musa. Kalau saudara dan saya kita ingin menjawab panggilan Tuhan. Mengerjakan panggilannya, rancangannya. Dengan cara kita, keinginan kita. Tanpa kita libatkan untuk Tuhan memimpin kita. Roh Kudus memegang hidup kita. Karena kita mengandalkan Dia, bersekutu dengan Dia. Saudara, kita akan melihat sesuatu hal yang justru menyakitkan. Itu sebabnya Tuhan hendak berbicara kepada setiap kita. Mengajar kita tentang padang gurun Midian. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran. Pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Imam di Midian. Saudara, dikatakan selanjutnya, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Soalnya ketika Musa lari ke Midian, akhirnya dia mendapatkan akan tulang rusuknya. Ya, dia mendapatkan istri anak daripada imam di Midian di mana Yitro itu menjadi mertuanya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan Keluaran 3 ayat yang pertama ini, sepertinya ayat ini kelihatannya biasa saja. Tapi coba Anda, setiap kita baca dan renungkan saudara. Ketika firman Tuhan berkata, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba, Yitro ayahnya. Saudara renungkan. Dari kebenaran firman Tuhan, dari kalimat ini ada hal yang sangat menyakitkan yang sedang dihadapi oleh Musa. 40 tahun usianya ketika dia lari ke Midian dan 40 tahun dia tinggal, dia habiskan hidupnya di Midian. Dan Alkitab kita menjelaskan domba-domba yang dia gembalakan itu masih domba milik mertuanya Yitro. Bukan miliknya sendiri. Saudara, rupanya saudara, Yitro mertuanya merasa bahwa ketika dia berikan akan putrinya, anaknya, untuk kepada Musa untuk menjadi istrinya, yaitu Sipora. Yitro merasa bahwa Musa itu sudah sangat beruntung, saudara. Nah, saudara, kita bisa melihat pada fase padang gurun Midian ini adalah satu momen yang sangat-sangat menentukan dalam perjalanan kehidupan seseorang. Untuk dia dipercaya, dia diangkat oleh Tuhan. Karena pada fase padang gurun Midian, kita akan menemukan pembongkaran atas hidup Musa. Dan itu juga akan Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Bukan membuat hidup kita hancur, tapi justru membuat hidup kita akan muncul, kita naik. Karena disitulah Tuhan akan persiapkan siapa kita. Kapasitas yang besar yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Itu akan bisa berkembang, termanifestasi dengan indah. Nah, saudara, di fase padang gurun Midian ini, Tuhan akan perhadapkan kita sama seperti Tuhan memperhadapkan akan Musa. Pada satu kondisi di mana kita ini mengalami yang pertama, saudara. Musa itu mengalami yang namanya kurang perhatian. Dan setiap kita kalau engkau rindu, ingin dipakai
menjadi seorang dengan kapasitas yang besar. Mengalami peninggian daripada Tuhan, pembesaran kapasitas sebagai seorang pemimpin yang besar, saudara. Maka yang pertama apa yang dialami oleh Musa, saya percaya Tuhan akan izinkan untuk kita mengalami. Di mana ada satu fase, masa, saudara sepertinya adalah orang yang tidak diperhatikan. Karena fase padang gurun Median ini yang pertama adalah di mana kita ini akan mengalami yang namanya kurang perhatian. Saudara, walaupun Musa ini menantu Yitro, tapi sebenarnya dia tidak lebih daripada seorang gembala kambing domba bagi mertuanya, saudara. Ketika Musa menerima panggilan Tuhan di Gunung Horeb, Alkitab menjelaskan, Musa ini sedang mengembalakan kambing domba. Artinya apa, saudara? Tidak ada orang yang bersama dengan dia. Apa sih statusnya? Apa sih status seorang gembala? Itu bukan status yang sama seperti yang Musa, ya, panglima perang di Mesir. Yang selalu dikerumuni oleh begitu banyak orang. Selalu diperhatikan dan mendapatkan perhatian. Musa ini di padang gurun Median, dia ini seorang gembala. Yang ada di sekitarnya bersama-sama dengan dia ya adalah kambing domba. Saudara. Tidak ada yang memperhatikannya. Nah, saudara, tentunya kita berbicara tentang perhatian, diperhatikan setiap kita sebagai makhluk sosial, sebagai seorang pribadi. Kita ini butuh yang namanya diperhatikan dan memperhatikan. Saudara, ini adalah kebutuhan dasar dalam setiap kehidupan pribadi untuk kita ini bisa maksimal. Tapi seringkali yang terjadi, saudara, kita ini begitu egois. Kita ini ingin selalu diperhatikan. Bahkan kita ingin tuh Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu memperhatikan keinginan hati kita. Tuhan itu memperhatikan selalu pergumulan Anda. Kita ini diperhatikan, dipakai, diberkati lebih lagi daripada orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan, itu bukan sesuatu hal yang salah. Tapi apakah saudara juga mau memperhatikan keinginan hati Tuhan? Apakah saudara juga memperhatikan akan apa yang Tuhan ingin saudara lakukan? Ini yang menjadi pertanyaan buat setiap kita. Itu sebabnya saudara, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita. Kalau saudara ingin orang lain melakukan apa yang saudara ingin orang lain lakukan kepada saudara, saudara harus terlebih dahulu lakukan hal tersebut kepada orang lain. Hal yang sama, saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Saudara tidak perlu ragukan, tapi hari ini belajar. Kita ini memiliki kapasitas hati yang berbeda. Kita adalah orang yang siap untuk dipercaya. Dengan apa? Saudara mari, perhatikan akan hati Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan inginkan. Saudara akan lihat, Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Saudara akan lihat hidupmu menjadi pribadi yang berbeda. Saudara, kurang perhatian itu seringkali dapat membuat orang merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak penting. Apa yang dia kerjakan tidak berharga. Dan ujung-ujungnya apa? Dia tidak akan pernah mengerjakan apa yang dipercayakan dan tanggung jawabnya dengan segenap hati. Tapi hal yang luar biasa kita bisa belajar dari Musa. Musa itu tidak demikian, saudara. Walaupun dia kurang mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan perhatian dari mertuanya. Tapi tidak membuat Musa kehilangan semangat bekerja serta mengerjakan tanggung jawabnya dengan segenap hati. Alkitab berkata ketika dia menerima panggilan Tuhan, dia sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Ketika Musa mengembalakan kambing domba mertuanya di padang gurun Median, saudara. Di sekitar Median rumput itu habis. Apa yang dia lakukan? Dia rela membawa kambing domba mertuanya. Menyeberangi padang gurun menuju ke Gunung Horeb. Hanya untuk apa? Mendapatkan rumput yang segar. Ini menjelaskan sebuah kapasitas yang merupakan kriteria untuk seseorang itu dipercaya dengan sesuatu yang besar. Saudara, artinya apa? Sesuatu yang besar itu akan ada dalam hidup kita. Kapasitas yang besar untuk kita dipercaya perkara-perkara yang besar itu harus dimulai dengan kita ini memiliki kapasitas. Kita masuk dalam kriteria
orang yang bisa dipercaya. Karena sebuah tanggung jawab ada di dalam hidup kita. Saudara mau diperhatikan atau tidak? Saudara tetap akan berkata, kalau ini dipercayakan menjadi tanggung jawab dalam hidupku, aku mau kerjakan segenap hati. Karena sekalipun tidak ada yang memperhatikan, tapi ada Tuhan yang memperhatikan dan melihat akan hidupku. Bukankah segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu merupakan ibadah worship kita kepada Tuhan. Ya, dan dari sanalah perkenanan Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, Padang Gurun Midian itu berbicara tentang kurang pengakuan. Saudara, Musa ini adalah anak putri Fir'aun. Musa ini memiliki latar belakang, dia memiliki karier panglima perang Mesir. Tapi selama 40 tahun Musa di Padang Gurun Midian, dia hanya mendapatkan pekerjaan sebagai gembala kambing domba. Tidak ada penghargaan dia terima. Tidak ada sedikit pun, saudara, latar belakangnya itu diperhitungkan. Saudara, hal yang indah yang kita bisa belajar. Kalau Musa mau menuntut sebagaimana kebanyakan orang. Musa bisa berkata, kan seharusnya minimal latar belakangku itu dipertimbangkan. Minimal latar belakangku itu diperhatikan. Tapi kenyataan itu tidak berlaku dalam kehidupan akan Musa, saudara. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Bagaimana kalau ini juga berlaku dalam kehidupan saudara? Ini menjadi pertanyaan. Apa yang Musa alami, kita mengalaminya. Di mana prestasi saudara, latar belakang saudara, jasa Anda, bahkan siapa Anda, itu dilupakan, sama sekali tidak diperhitungkan, dianggap. Apakah saudara masih mau tetap melayani dengan segenap hati? Apakah Anda masih tetap berkata, aku masih tetap mau menjadi garam. Aku masih mau tetap menjadi terang. Aku harus jadi berkat. Itu sebuah pilihan loh saudara. Tetapi hari ini Tuhan sedang mendidik setiap kita. Jadilah anak Tuhan yang berfokus ke depan. Latar belakang itu penting enggak? Penting buat kita. Karena itu menjelaskan apa yang sudah kita capai di langkah-langkah kehidupan kita sebelumnya. Tetapi jauh lebih penting akan apa yang akan Anda lakukan. Karena itu akan menentukan hidupmu ke depan. Dan hari ini menjadi seperti apa. Saudara, seorang rasul yang besar, Musa, yaitu Paulus, itu memiliki sebuah prinsip kehidupan yang dia wariskan bagi setiap kita. Dan prinsip kehidupan Musa itu prinsip kehidupan Paulus itu begitu luar biasa. Filipi pasal yang ketiga, perhatikan. Ayat 7 sampai yang ke-8 berkata seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia memiliki karir luar biasa. Dia memiliki status pendidikan yang luar biasa. Saudara. Ayat yang ke-8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Wah. Paulus jelas sekali tidak membanggakan akan apa yang ada padanya. Apa yang dia pernah dia raih, dia capai. Tapi dikatakan sejak dia mengenal Kristus. Kerinduannya adalah bagaimana dia mengenal Kristus lebih lagi. Ini prinsip hidup yang luar biasa. Itu yang membuat akhirnya kehidupannya mampu mengguncang akan dunia. Saudara, hari ini ketika kerinduan yang sama dalam hidup setiap kita.
Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita adalah kasih karunia. Tapi apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku, itu membuat aku hari ini semakin kenal Tuhan. Membuat aku semakin mengerti bahwa Tuhan punya rancangan tujuan dalam hidupku. Dan aku rindu mengalami, mengenalnya lebih lagi. Saya percaya hidupmu itu akan mengguncang dunia dimanapun Tuhan menempatkan Anda. Amin. Perkara-perkara yang besar, yang indah akan Tuhan nyatakan melalui kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Nah yang ketiga, saudara. Padang gurun Median itu berbicara tentang apa? Padang gurun Median itu berbicara tentang yang ketiga, yang terakhir adalah kurang penghargaan. Saudara, ketika Musa ada di padang gurun Median, dia bekerja pada Yetro. Alkitab kita menjelaskan, saudara, Musa ini membuktikan bahwa dia mengembalakan kambing domba daripada mertuanya Yetro itu dengan penuh tanggung jawab. Tapi saudara perhatikan, statusnya itu tidak naik menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin gembala, saudara, atau menjadi pemimpin para gembala. Musa ini tidak menerima yang namanya penghargaan. Mertuanya tidak memberikan penghargaan atas prestasi dan ketekunannya, saudara. Saudara, penghargaan itu dibutuhkan sebagai wujud daripada pencapaian jerih payah seseorang ketika dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan ketika penghargaan itu diberikan, maka penghargaan itu menjadi obat yang sangat manjur untuk membawa setiap kita ya untuk kembali bergairah. Penghargaan itu menjadi obat manjur untuk mengusir rasa lelah, rasa letih ketika kita mengerjakan tanggung jawab kita yang dipercayakan dalam hidup kita dengan maksimal. Artinya penghargaan itu sangat penting. Ya, setiap kita tahu akan hal ini. Saya lihat dalam kehidupan hubungan, di dalam keluarga, ya ada kehidupan sekitar, apa terdekat dalam kehidupan kita keluarga. Anak-anak saya dari yang kecil yang besar, ya juga membutuhkan akan hal yang sama. Ya, pentingnya sebuah penghargaan diberikan selain daripada tanggung jawab dipercayakan. Nah, saudara, tapi Musa itu tidak mendapatkan yang namanya penghargaan. Dari kehidupan Musa yang satu hal yang saya belajar, yang dimana Tuhan mau setiap kita belajar hari ini. Walaupun penghargaan itu sangat penting, tetapi kalau Anda dan saya, kita bekerja dengan tujuannya adalah sekedar untuk mendapatkan penghargaan orang lain, maka ini akan menjadikan yang dua hal. Yang pertama, saudara, kita akan menjadi orang yang suka pamer keberhasilan. Tapi kita menyembunyikan kegagalan rapat-rapat. Dan itu menjadi bumerang ya, di dalam kehidupan kita. Untuk kita menjadi orang yang berjalan semakin hari semakin naik. Kenapa, saudara? Karena tidak ada seorang yang sukses ya, tanpa pernah mengalami yang namanya proses kegagalan, pembelajaran. Ya. Artinya apa? Kegagalan itu bukan sesuatu hal yang terlalu besar dalam kehidupan perjalanan seseorang untuk menuju keberhasilan. Ya justru kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita ini mau dikoreksi. Dan kita ini koreksi atas setiap kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita. Untuk kita jadikan menjadi pijakan untuk keberhasilan ke depan. Ya, artinya saudara, sebuah kegagalan jangan terlalu dibesar-besarkan. Tapi hari ini saudara harus belajar. Dari sebuah kegagalan, izinkan untuk saudara dikoreksi. Oh, dikoreksi oleh Tuhan. Dikoreksi oleh partner. Dikoreksi oleh pemimpinmu. Oleh orang tua. Oleh saudaramu. Ya, dan ini membuat setiap kita hari ini menjadi orang yang siap. Dipercaya sesuatu yang jauh lebih besar. Amin. Yang kedua, saudara. Dengan berbagai cara
saudara, kalau dengan berbagai cara, seseorang akan rela mengorbankan apapun untuk menaikkan harga diri hanya untuk sebuah prestasi. Kalau seseorang lakukan segala sesuatu, tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian, penghargaan. Saudara, sebenarnya ketika seseorang dia dipercaya tanggung jawab dan dia bisa mengerjakannya dengan maksimal, dengan berhasil. Sebenarnya semuanya tidak pernah lepas daripada kasih karunia. Dan keberhasilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, tujuannya bukan hanya untuk kita menikmatinya seorang diri. Tapi Tuhan ingin melalui apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu bisa menjadi berkat. Bisa menginspirasi orang lain. Jangan pernah kejar keberhasilan dalam hidupmu dengan saudara mengorbankan orang lain. Dengan saudara menjadikan orang lain menjadi korban dalam pencapaian keberhasilan setiap kita. Ya karena tujuan keberhasilan adalah di mana hidup kita itu bisa menginspirasi dan memberkati akan begitu banyak orang. Saudara, ada satu hal yang saya baca dan sangat memberkati akan saya, yaitu tentang pepatah budaya Cina, saudara, tentang manusia. Ya, manusia itu dalam budaya Cina itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama, kelompok orang hebat, saudara. Yang kedua adalah kelompok orang biasa. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang bodoh, saudara. Apa perbedaan dari 3 kelompok ini? Yang pertama, saudara, dalam budaya Cina, orang hebat itu adalah karya pencapaiannya. Itu yang akan berbicara tentang siapa dia. Ya, artinya orang hebat itu tidak perlu untuk mempromosikan dirinya. Hasil karyanya itu sudah berbicara tentang siapa dia sebenarnya. Sekalipun saudara tidak mendapatkan penghargaan, sekalipun saudara tidak mendapatkan pengakuan, sekalipun saudara tidak diperhatikan. Tetapi saudara orang hebat, karyanya itu sudah berbicara. Saudara tidak perlu gembar-gembor, aku ini orang hebat loh. Saudara tidak perlu untuk menuntut orang lain mengakui saudara, memperhatikan saudara. Tapi hasil karyamu itu menjelaskan siapa engkau sebenarnya. Hari ini siapa kita, saudara? Kelompok yang kedua, orang biasa. Orang biasa itu adalah orang yang bekerja sambil berbicara, saudara. Kelompok ini adalah kelompok orang yang bekerja tapi sekaligus terus dia mempromosikan akan dirinya. Kenapa, saudara? Karena pekerjaannya belum bisa berbicara banyak hal tentang siapa dia. Pekerjaannya itu belum bisa berbicara tentang siapa dirinya. Itu orang biasa. Itu sebabnya hal yang menarik Alkitab menjelaskan, mengajar kita. Ya, terlebih untuk kita ini banyak mendengar, memperhatikan, belajar, dan bekerja daripada kita banyak berbicara, saudara. Ya. Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah orang bodoh, saudara. Orang bodoh ini adalah orang yang banyak berbicara, tapi tidak kerja. Ini yang paling parah. Sudah cuman ngomong aja, ya, tapi tidak ada sesuatu yang dia kerjakan, saudara. Orang yang seperti ini, ciri-cirinya adalah orang penuh teori, saudara. Orang yang seperti ini adalah orang yang punya begitu banyak impian, penuh dengan angan-angan. Tapi semuanya hanya sekedar teori, saudara. Tidak pernah dikerjakan. Saya berdoa, saudara, tidak ada satu orang pun ya di antara kita masuk kategori yang ketiga, kelompok yang ketiga ini. Orang bodoh. Amin. Ya saudara katakan, aku orang hebat. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, saudara, hal yang luar biasa kita belajar dari kehidupan Musa. Tempaan padang gurun Median itu mengubah kehidupan Musa. Mengubah pribadi Musa. Musa yang sebelumnya adalah seorang yang beringas, seorang yang kejam. Ya, dan orang yang mau dipakai Tuhan dengan caranya sendiri, saudara. Dan Alkitab berkata, orang yang seperti ini melalui pembongkaran proses padang gurun Median berubah 180 derajat,
saudara. Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga berkata seperti ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap orang yang di atas muka bumi. Wow, seorang yang beringas, seorang yang kejam. Diubah 180 derajat melalui proses pembongkaran padang gurun Midian. Menjadi seorang yang lembut hatinya. Wow, luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa berubah, saudara. Saudara mungkin hari ini berkata, aku tidak mungkin berubah. Oh, jangan berkata seperti itu, saudara. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau ada di dalam hadirat Tuhan, engkau tidak akan pernah keluar dari hadirat Tuhan dalam keadaan sama. Di mana kita berada, dengan siapa kita berada akan menentukan siapa kita. Ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan, engkau akan keluar dari hadirat Tuhan. Engkau akan semakin menjadi sama seperti Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, yang kedua saudara, Keluaran 33 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. So sebelumnya Musa adalah orang yang mengandalkan pimpinannya. Pimpinan dirinya sendiri, dia tidak mau mengandalkan pimpinan Tuhan. Dia tidak mau mengandalkan petunjuk Tuhan. Dia tahu bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan. Tapi dia bergerak dengan keinginannya sendiri, dengan caranya sendiri. Tapi hal yang luar biasa. Orang yang seperti ini, saudara, diubah Tuhan 180 derajat. Bahkan ketika dia memimpin akan umat Tuhan, orang Israel di padang gurun. Musa tidak berani memakai pengalaman hidupnya di padang gurun Midian sebagai modal dan petunjuk perjalanan ke depan untuk memimpin orang Israel menuju tanah Kanaan. Dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami. Saudara, hari ini jangan pernah andalkan pengalamanmu. Jangan pernah andalkan kemampuanmu. Kalau engkau ingin melihat ke depan sesuatu yang jauh lebih besar, maka izinkan Tuhan yang memimpin setiap kita. Maka engkau akan lihat sebagaimana panggilannya. Engkau bukan lagi ekor tapi kepala. Itu sebabnya semakin hari engkau harus semakin kuat. Semakin hari engkau harus semakin naik. Engkau akan lihat hidupmu tidak pernah sama. Sesuatu yang besar, peninggian, perkara-perkara yang besar. Itu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena ketika Tuhan yang memimpin kita, kesanalah Tuhan akan bawa setiap kita. Sehingga kita memiliki kekuatan untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Karena Tuhan selalu memiliki rancangan. Engkau selalu memiliki sebuah perjalanan yang Kau sediakan. Sebuah perjalanan yang indah bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebabnya kami diteguhkan, kami dikuatkan. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Di dalamnya ada rencana dan rancangan Tuhan yang indah. Itu sebabnya mari bawa setiap kami. Untuk kami melihat dengan mata iman kami. Sehingga kami bisa tersenyum. Dan kami bisa naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tetap tersenyum dikala ku lemah. Sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dosa, pulihkan dan sembuhkan.
Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Mari nih tetap tersenyum, tetap tersenyum di kala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan genapi janji-Mu. Mari bersama-sama angkat tanganmu pada Tuhan. Pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, tak pernah gagal. Rancangan-Mu indah. Engkau Allah yang sanggup mengangkat hidup kami, membawa kami ada dalam kehendak-Mu. Rancangan-Mu yang indah datang pada Tuhan. Sembah naikkan syukur-Mu. Haleluya. Ajaib kasih-Mu. Senarara masuk. Kenarara masuk. Haleluya. Biar setiap kita hari ini, untuk kita didapati Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan, dalam altarnya. Hatimu, hati setiap kita limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun hari ini engkau kehilangan akan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun hari ini engkau mengasihi dirimu sendiri. Terlebih engkau hari ini berputus asa dan engkau ada di dalam sebuah
situasi kondisi hidupmu begitu rapuh dan letih. Saudara, sebab setiap kali ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu hendak berbicara kepada saudara. Tuhan hendak berperkara kepada saudara secara pribadi. Keputusanmu hari ini akan membawa setiap engkau keluar hadirat Tuhan. Untuk engkau menjadi orang yang diubahkan 180 derajat. Sebab di mana kita berada, dengan siapa kita berada, itu akan menentukan setiap kita. Itu sebabnya berapa waktu ke depan yang ada ini. Jangan engkau sia-siakan. Dimanapun engkau berada, tidak ada batas dalam hadirat Tuhan. Sakanamataka hataka syakaramataka kinamahataka sakaramataka. Hataka syakaramataka kinamahataka syakaramataka. Lawat setiap umatmu Roh Kudus, dimanapun mereka berada. Hari ini ketika mereka datang kepadamu, di altarmu dalam hadiratmu, ketika hati mereka menjerit kepadamu Tuhan, terlebih ketika hati mereka terpaut kepadamu dengan penuh ucapan syukur, maka engkau Bapa yang baik, Allah yang perkasa, engkau bawa mereka bukan hanya mengalami pemulihan, tapi untuk mereka mengalami breakthrough, kemenangan dalam hidup mereka. Mereka diteguhkan. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghadik, aku menolak dari kehidupan setiap Anda, orang-orang yang dikasihi Tuhan, keletihan, roh keputusasaan, bahkan kematian. Demi nama Yesus, aku menolak dari kehidupan umat Tuhan. Tapi hari ini, urapan yang baru daripada Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu. Jamah setiap mereka Roh Kudus. Sakaramataka hataka sakaramataka hataka sakaramataka remeteke hataka sakaramataka hataka seremetake hataka sakaramataka so kehidupanmu. Kuasa kemenangan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus dinyatakan atas setiap engkau dalam nama Yesus. Bangkitlah sebagai seorang pemenang demi nama Yesus. Syakaramataka hataka sakaramataka ramataka hataka sakaramataka. Biar setiap saudara yang hari ini engkau sedang bergumul dengan masa depanmu, dengan pencarian akan pekerjaan usahamu, engkau bergumul dengan ekonomimu. Hari ini saudara, mungkin yang ada padamu itu engkau memandangnya tidak seberapa. Tapi hari ini, mari bawa dengan imanmu datang kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur. Sama seperti ketika seorang anak kecil, dia serahkan akan 5 roti, 2 ikan yang ada pada dia. Bagi dia, pribadi, itu sesuatu yang cukup. Tapi buat kebutuhan yang begitu banyak, 5.000 orang, itu tidak ada artinya. Mungkin bagi saudara secara pribadi, untuk hari ini, apa yang ada di tanganmu cukup. Tapi ketika engkau melihat masa depanmu, engkau melihat akan kebutuhan. Begitu banyak orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluargamu. Orang-orang sekitar saudara berkata tidak ada artinya. Tapi hari ini ketika engkau bawa kepada Tuhan dalam altarnya hadirat Tuhan, engkau akan lihat Dia Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan itu selalu memberkati umatnya melalui apa yang ada padanya, bukan melalui apa yang tidak ada padanya. Hari ini bawa kepada Tuhan dengan imanmu. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bersepakat membawa segala sesuatu yang umatmu bawa kepadamu. Walaupun mungkin itu tidak seberapa, bukan sesuatu yang besar. Tetapi ketika dibawa mereka dengan penuh ucapan syukur kepadamu, dengan iman pengharapan kepadamu Yesus Kristus Tuhan, maka itu akan menjadi media yang engkau pakai Tuhan, untuk memberkati akan setiap umat-umatmu. Bukan hanya menjawab kebutuhan mereka, tapi itu menjadi sarana engkau membawa mereka mengalami terobosan. Sesuatu yang baru, sebuah kehidupan yang baru, untuk mereka melihat
Dan mereka memuliakan akan Engkau. Terjadi, Engkau sediakan atas setiap mereka. Diberkatilah Engkau. Dan kuasa pelipat gandaan Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Aku memberkati setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kemenangan, ada terobosan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap umat-Mu hari ini, kami datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dimulai dengan iman. Kami berkata bahwa Tuhan itu akan membawa setiap kami berjalan keluar dari padang gurun Midian dengan kemenangan. Karena kami melibatkan akan Engkau untuk Engkau menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu umat Tuhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengedahkan akan kedua tangannya atas setiap engkau. Bukankah Dia Bapa yang begitu mengasihi engkau? Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkati jalan-jalan kehidupanmu. Diberkati keluargamu, pernikahanmu, orang-orang yang kau kasih. Sebab Kristus sudah mati dan bangkit bagi setiap engkau. Dan Roh-Nya diberikan atas setiap engkau. Untuk engkau berjalan dalam tuntunan, dalam kehendak-Nya. Bahkan Dia akan mengajar engkau berjalan di dalam ketetapannya. Di dalam janjinya. Sebab engkau akan memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Karena orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang membawa berkas-berkasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah dan terimalah berkat Tuhan atas setiap engkau. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan, haleluya. Amin.